Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market, dimana sudah mulai hijau royo-royo lagi teman-teman. Walaupun rasanya rasa sangkut, kecuali kalian yang tadi sempat menyerok di kepala 20 ribuan untuk Bitcoin ya, atau nyerok altcoin lainnya seperti itu, kemungkinan hari ini, sore ini, petang ini sudah cuan seperti itu teman-teman. Ingat ya, ketika kalian cuan jangan lupa di take profit teman-teman. Karena apa? Karena Bitcoin masih memiliki potensi buat turun lagi ke 20 ribu lagi seperti itu teman-teman, dengan keadaan market yang belum membaik seperti ini. Apalagi beredar-beredar rumor-rumor di luaran sana yang masih negatif terhadap market cryptocurrency, itu juga akan mempengaruhi harga daripada altcoin dan Bitcoin itu sendiri seperti itu teman-teman. Oke, mantap jiwa. Intinya cuan, take profit, tujuan kita bermain cryptocurrency adalah cuan seperti itu teman-teman. Oke, lanjut di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas Dogecoin ya teman-teman. Di mana ini di mana si Elon Musk ini kayaknya diserang gitu teman-teman oleh seseorang ya, yang mengklaim bahwasanya si Elon Musk ini mempermainkan atau terlibat dalam skema Ponzi-nya si Dogecoin kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat dari time frame satu hari teman-teman, memang pergerakan dari Dogecoin ini mengalami naik turun ya. Naik turun bukan berarti ini ya bisa dikatakan ini faktor alam teman-teman, faktor alam cryptocurrency kayak gitu, dimana pergerakan Dogecoin ini juga ngintil dengan Bitcoin gitu. Jadi nggak ada salahnya jika Bitcoin turun, altcoin lainnya termasuk token meme Dogecoin ini juga mengalami penurunan, itu hal wajar teman-teman. Akan tetapi di sini ya, di sini, nah, ini teman-teman, di sini dari CoinMarketCap ya, bahwasanya si Elon ini digugat teman-teman ya, digugat Elon Musk Tesla and SPAC ensure for 258 ya. Jadi 258 dolar billion ya. Jadi 258 juta dolar teman-teman. Jadi dituntut kayak gitu. Jadi di sini si Binance juga ini merespon ya, sisi Binance juga merespon di sini dengan apa ya, berkomentar bahwasanya, nah bentar kita artikan, bahwasanya digugat bukan berarti bersalah, dua hal yang sangat berbeda, hanya ingin menunjukkan itu. Nah jadi si Binance ya, si Changpeng Zhou ini berkata bahwasanya digugat pun bukan berarti salah gitu ya. Jadi intinya di sini memang kalau menurut si Binance ini nggak ada yang salah gitu teman-teman, hanya pola pikir penuntut aja yang kurang lebar menurutnya seperti itu. Karena apa? Naik turunnya suatu aset itu hal wajar ya, hal wajar. Karena apa? Di awal-awal juga sudah dibilang bahwasanya cryptocurrency itu high risk ya teman-teman. Jadi fluktuatif pergerakan daripada aset kripto, di mana dia hari ini bisa naik jutaan persen, hari ini pun bisa turun bahkan sampai minus berkali-kali lipat seperti itu teman-teman. Nah, dan di sini kita pahami dulu teman-teman perihal ini ya. Oke, ini teman-teman. Nah, di sini Elon Musk, Tesla dan SpaceX ya digugat 250 miliar US dollar atas skema piramida Dogecoin teman-teman, di mana di sini gugatan baru menuduh Elon Musk berkontribusi pada kejatuhan setelah menyebut altcoin sebagai keramaian di Saturday Night ya, di Saturday Night Live. Dengan episode ini ditayangkan pada hari tinggi sepanjang masa. Nah, jadi setelah ada ucapan dari Elon Musk ini bahwasanya altcoin sebagai keramaian seperti itu. Nah, jadi dari skema kutipan tersebut dianggaplah si Elon Musk ini sebagai pemain dalang dari penurunan Dogecoin sebagai skema Ponzi kayak gitu teman-teman. Jadi di sini Elon Musk serta Tesla dan SpaceX dituntut sebesar ini ya teman-teman. Miliarder itu adalah penggemar vokal tentang Dogecoin selama bull run awal tahun lalu, dan mencuit tentang meme coin secara teratur. Dogecoin melonjak dari 0,005 pada 1 Januari 2021 ke tertinggi yaitu 0,73 hanya 4 bulan kemudian, naik lebih dari 18.000 setelah Elon Musk ini mengeluarkan statement perihal Dogecoin ya teman-teman. Jadi kenaikannya cukup wow, amazing kayak gitu.
Terus di sini tetapi gugatan baru menuduh Musk berkontribusi pada kejatuhannya setelah menyebut altcoin sebagai keramaian di Saturday Night Live. Dengan episode ini ditayangkan pada hari tertinggi sepanjang masa, maju cepat hingga sekarang dan Dogecoin telah turun 92% dari level tertinggi sepanjang masa, berkinerja jauh lebih buruk daripada cryptocurrency lainnya. Dokumen pengadilan yang diajukan di New York mengatakan Musk menggunakan alasan sebagai orang terkaya di dunia untuk mengoperasikan dan memanipulasi skema piramida Dogecoin untuk keuntungan exposure dan hiburan. Nah, jadi di sini saya ambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi di sini dianggapnya bahwasannya Elon Musk ini melakukan skema Ponzi terhadap terhadap Dogecoin, atau terlibatlah skema Ponzi yang ada di Dogecoin kayak gitu teman-teman. Dan di sini penurunan itu 92% bukan hanya terjadi di Dogecoin ya, bukan hanya terjadi di Dogecoin. Ketika market seperti ini bukan hanya Dogecoin aja yang mengalami penurunan seperti ini gitu teman-teman, melainkan altcoin lainnya banyak sekali yang terjadi penurunan hampir 100% ya, sekitar 95%, 90% ya, 93%. Kita lihat Shiba Inu penurunannya cukup drastis dari ATH tertingginya ya, sampai sekarang di bawah Rp1 kan, seperti itu teman-teman. Jadi di bawah Rp1 sekitar 0,1 berapa rupiah kayak gitu teman-teman. Jadi kejatuhan ini bukan berarti di dalamnya ada unsur skema Ponzi. Memang Bitcoin, semuanya altcoin ini mirip-mirip dengan skema Ponzi ya teman-teman. Bukan berarti semuanya ini mengandung hal ke arah situ gitu ya. Memang di sini orang yang pertama kali masuk pasti akan mendapatkan cuan yang mantap jiwa gitu. Beda halnya dengan orang yang belakangan masuk. Tapi orang yang belakangan masuk, jika ingin cuan dia harus bersabar. Emang intinya di situ cryptocurrency ya teman-teman. Jadi di sini pun si Shiba Inu juga menyatakan ya seperti yang kita bahas di awal tadi. Dan di sini terdakwa Musk adalah Father yang ditunjuk sendiri, mantan CEO Dogecoin, mitra pengembang, juru bicara Human Sleman, pemasar dan promotor Dogecoin yang mengumpulkan tentara Doge termasuk perusahaannya dan berbagai miliarder, influencer dan selebritis untuk meningkatkan harga kapitalisasi pasar dan volume perdagangan Dogecoin. Ini adalah suatu endorsement ya teman-teman, bisa dikatakan seperti itu, di mana influencer ya dan sebagainya, artis, untuk mempromosikan suatu aset cryptocurrency. Yang penting apa? Jika ada promotion dari influencer ya, orang kaya, terus artis dan sebagainya, yang penting kuncinya satu, token tersebut tidak scam ya, perkembangannya ada gitu teman-teman ya. Dan di sini bodoh seperti fuck ya, kurang lebih seperti itu. Seperti yang Anda duga, berita tentang gugatan itu tidak berjalan dengan baik di dunia kripto. Sementara salah satu pendiri Dogecoin, Billy Markus, mengakui bahwa perdagangan kripto sangat mirip dengan perjudian. Ia menambahkan, jadi Billy Markus, pendiri daripada Dogecoin ini, mengatakan memang ya cryptocurrency itu mirip-mirip kayak skema Ponzi kayak gitu teman-teman. Gugatan itu jelas sangat bodoh ya, karena apa? Ya memang keadaannya sih memang seperti ini ya. Kerugian, yang mengalami kerugian bukan hanya dia aja, melainkan masih banyak orang yang yang terkena dampaknya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil kesimpulan, pandai-pandai melangkah, pandai-pandai berpijak lah, kurang intinya seperti itu. Nah, mungkin ini dulu perihal Dogecoin kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.